Pemirsa, setelah menjadi sorotan di publik dan DPR, Kepala Desa Kohot Arsin akan menjadi pihak yang dimintai keterangan oleh dua penegak hukum sekaligus, yakni Bareskrim Polri dan Kejagung. Lalu sejauh mana peran dan keterlibatan Kepala Desa Kohot Arsin, khususnya dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di area pagar laut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Bapak Yunihar, kuasa hukum Kepala Desa Kohot Arsin, dan juga Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Bapak Mukri Friyatna. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya akan ke Pak Yunihar terlebih dahulu. Pak Yunihar, kemarin tim liputan Metro TV sempat menyambangi kediaman Pak Kades Kohot, Pak Arsin, tapi sayangnya kami gagal untuk bertemu. Sebetulnya Pak Arsin ini ada di mana sekarang, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya kira ingin kami sampaikan dan luruskan juga bahwa klien kami berada di mana dia tinggal dan menjalankan rutinitas sebagaimana mestinya, termasuk juga dalam rangka menjalankan birokrasi pemerintah desa yang beliau pimpin. Saya kira itu. Dan alhamdulillah beliau Bisa saat ini masih diperjelas, Pak Yunihar, sehat. lokasi Pak Arsin, jadi artinya saat ini ada di tempat tinggalnya yang berada di mana? Sementara ini tempat tinggal beliau hanya di Kohot ya. Rumah beliau sesuai dengan aktivitas yang beliau miliki, beliau tinggal di sana. Kalaupun teman-teman media tidak menemukan beliau di rumah, saya kira itu hak privasi beliau untuk ditemui atau tidak. Artinya ketika kemudian sempat beredar informasi bahwa keberadaan Pak Arsin ini tidak diketahui keberadaannya pasca kemudian berdebat dengan Menteri ATR BPN, tidak benar, Pak Yunihar? Ya, pemberitaan sih sah-sah aja, tapi dapat kami pastikan klien kami berada di rumah, tinggal di rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasanya, baik itu secara personal beliau maupun juga sebagai jabatan beliau sebagai kepala desa. Dan tidak kemana-mana, ada di rumahnya. Baik. Gitu. Pak Yunihar, ini kan Pak Arsin belakangan menjadi sorotan karena banyak pihak yang menduga kesaksian dari Pak Kades Kohot ini adalah kunci terbongkarnya kasus pagar laut. Nah, sejauh mana Pak Arsin mengetahui pagar laut ini, Pak? Ya, di beberapa kesempatan beliau sudah menyampaikan. Dan sebagaimana kita ketahui saat ini, APH sudah menjalankan tugasnya. Tentu terakhir beliau sudah menyampaikan hal-hal yang beliau ketahui di KKP pada hari Kamis lalu. Tentu ini kesempatan baik buat beliau untuk menyampaikan hal-hal yang beliau ketahui. Kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan APH, klien kami sangat siap untuk mengikuti mengikuti proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan APH sebagaimana mestinya, dan itu bentuk tanggung jawab beliau dan kepatuhan kepada hukum sebagai panglima di negara kita ini. Oke, saya akan ke Pak Mukri. Pak Mukri, dari informasi yang dimiliki oleh Walhi, apakah memang ada peran dari Kades Kohot ini dalam kisruh pagar laut dan terbitnya sertifikat HGB ataupun hak milik? Ya, perannya yang paling terlihat itu ya terkait dengan pengusulan HGB ya. Nah, dalam pengusulan HGB itu yang perlu dicatat kan begini nih, ada persyaratan berupa pernyataan. Satu, pernyataan bahwa objek atau bidang tanah, biasanya ya, pernyataan objek bidang tanah itu tidak dalam sengketa. Yang kedua, objek bidang tanah yang diusulkan itu telah dikuasai secara fisik. Jadi kata-kata yang utama adalah tanah, tidak ada istilah atau penyebutan kata lain seperti air, laut di luar tanah. Nah, ini juga menjadi ketika pengusulan HGB itu kan butuh waktunya cukup singkat sebetulnya ya, hanya 18 hari. Nah, apakah boleh HGB ini diusulkan oleh langsung pengusul atau diwalikan atau dikuasakan? Dua-duanya boleh. Boleh oleh pihak yang diberikan kuasa ataupun pemohon langsung. Berdasarkan Permen 16 tahun 2022 disebutkan bahwa untuk jumlah
luasan masing-masing berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kementerian ATR garis miring BPN kepada Kantor Badan Pertanahan maupun Kanwil Pertanahan itu beda-beda. Contohnya kalau HGB untuk perseorangan itu hanya boleh 1 sampai 2 hektar ya. Kalau untuk badan hukum itu di bawahnya. Nah, untuk pertanian itu yang jauh lebih banyak. Untuk pertanian ini hanya maksimal ya 5 hektar. Kalau dia lebih harus mengikuti kepada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Nah, begitu, Mbak. Oke, tanggapannya Pak Yunihar mengenai peran dari Pak Arsin ini dalam pengusulan HGB dan juga SHM. Ya, saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan Pak Mukri. Saya kira inilah kemudian menjadi kusut permasalahan ini. Banyak orang mengambil momen pansos untuk kemudian seolah-olah mengetahui betul, sementara APH saat ini sudah bekerja. Maka menurut saya terbaik dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini, biarkan APH ini bekerja, kemudian kita dukung. Hakim saja dalam memutuskan itu butuh banyak instrumen dalam membuat keputusannya sehingga memberikan keadilan. Sementara kita ini masyarakat biasa yang mudah sekali mempremi, menghasut, menghujat. Ini yang kemudian menjadi rusak negara kita. Saya kira gitu ya. Nggak rusak, Pak. Kan gini ceritanya ya. Nah, ini kan sudah sebutkan tadi, salah satu persyaratan yang harus dicantumkan dalam pengusulan penerbitan HGB itu adalah pernyataan berupa penguasaan fisik bidang tanah dan tidak sedang dalam sengketa. Yang berikutnya, tidak ada penyebutan kata air maupun kata laut, adanya tanah. Dalam penjelasan disampaikan oleh Kepala Desa, bahwa saat hadir Menteri ATR Jumat yang lalu disebutkan dulunya tambak gitu ya. Nah, kalau dia dulunya tambak tahun berapa dia menerbitkan itu? Berarti kalau terbitnya baru maka permohonannya baru. Umpamanya gini. Terbitnya tahun 2023 HGB ini. Maka permohonan itu pasti di tahun yang sama. Nah, saat itu di tahun yang sama itu posisi fisiknya itu laut bukan tanah. Oke. Nah, jadi pernyataan ini sebetulnya kontraproduktif, nggak ada untungnya buat kami ngegabur-gaburusin orang, apalagi kelasnya cuma kepala desa gitu kan. Gak ada Oke, baik. manfaatnya. Iyalah. Baik, Pak Yunihar, Gak ada kita akan manfaatnya. bergeser Justru mengenai kami pengen, udahlah, pohon ini anggap aja sebetulnya orang yang tersakiti. Mending kita bela-bela bareng. Yang penting dia baik, Pak cerita Mukri. apa adanya. Menjadi justice kolaboratif. Ya. Seperti Baik, itu saya akan sih. kembali ke Pak Yunihar. Pak Jarwo ini Pak Kades. Baik, Pak Yunihar, mengenai pembongkaran pagar laut sendiri. Nah, di tengah proses pembongkaran pagar laut ini kan warga Desa Kohot belakangan mengungkap ada pencatutan nama untuk penerbitan SHGB di kawasan pagar laut dan masih menurut keterangan dari warga ada mobilisasi dari aparat. Apakah faktanya seperti itu? Perihal fakta kebenarannya, saya kira begini, Mbak Fitri. Ini kan APH semua sedang menjalankan fungsinya, maka kemudian mari kita sama-sama mendukung. Tentunya klien kami mendukung penuh perihal dengan membuka fakta ini selebar-lebarnya, sehingga nanti akan diketahui kebenarannya. Agar kita ini kan negara hukum, segala sesuatu itu tentu berproses sebagaimana hukum yang mengatur itu. Itu jawabannya. Oke, Pak Mukri, data dari Walhi seperti apa? Ya, kalau misalnya jumlah ya tentu berbeda hitungan kita. Contoh yang disebutkan kalau Kementerian ATR 500 sekian hektar, kalau kami menemukan sampai angka 700 hektar. Tapi anggap saja yang paling benar adalah pemerintah karena mereka yang punya kewenangan. Nah, yang kami pengen sebetulnya juga dalam itu terkait dengan kan ini nggak berdiri tunggal sendiri persoalan dari kemudian pagar laut masuk kemudian terbit HGB, tetapi ada juga keterkaitan langsung dengan urusan yang namanya penerbitan Permenko Perekonomian nomor 12 tahun 2024 itu tentang perubahan ke-6 atas daftar proyek strategis nasional. Oke.
Di daftar proyek strategis nasional tahun 2024 itu ada 228. Nah, bagaimana dengan masalah yang sering dikisruhkan selama ini terkaitnya dengan PT PIK? Memang di dalam daftar 226 itu ada masalahnya nama beliau. Jadi Oke, baik disebutkan Pak Mukri. proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland. Nah, ini Oke, berhubung ada nama itu keluarlah HGB, semakin jelas orang kemudian mengarahnya ke sana. baik Pak Mukri, tapi soal pencatutan nama warga, mobilisasi aparat desa, apakah kemudian dari Walhi juga menemukan petunjuk ataupun informasi mengenai hal ini? Ya contoh yang barengan sama siapa itu ya, Sandi waktu itu kan salah seorang aparatur desa gitu menyebutkan bahwa mulainya dari pagar dulu kan, bahwa ini satu atas kerja swadaya masyarakat, biaya swadaya, ternyata setelah dilacak selidiki nggak ada gitu kan. Bahkan temuan terakhirnya adalah pekerja-pekerja ini ada jumlahnya lebih dari 10 orang, sudah masang sampai 5 galon pagar juga nggak dibayar, diutang gitu. Terkait dengan mobil pencatutan nama, ya itu kan jelas pengakuan. Tentunya kalau misalnya tadi penasihat hukum dari kepala desa menyebutkan ini negara hukum, nggak boleh memfitnah dan seterusnya, itu jelas mereka mengaku. Nama saya dicatut nih, dikeluarkan kakaknya gitu ya. Kok tiba-tiba muncul nama ini? Itu jelas memang ada pengkondisian seperti itu. Jadi maksud saya kasihanlah kalau yang kecil-kecil jangan dijerumus-jerumusin. Pak Yunihar, tanggapannya? Iya, eh, tentu beliau menyampaikan itu berdasarkan informasi yang beliau dapat. Dalam kapasitas ini kan saya dalam kepentingan klien saya bahwa beliau telah menjalankan tugas fungsinya sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Desa. Perihal dengan prosedur tentunya beliau sudah penuhi. Nah, perihal kemudian ada pengakuan, lalu kemudian ada dugaan, ya sederhana saja, agar membuka kebenaran itu, laporkan. Nah, Kalau baik. kemudian ada distrust terhadap aparat penegak hukum, saya kira banyak ruang kok, banyak ruang. Oke, Dan baik. Nah, Pak ketika Yunihar merasa mengenai laporan sendiri, dirugikan, Pak Kades Kohot atau gimana? Pak Arsin ini kan kemudian sudah dipanggil oleh KKP untuk dimintai keterangan, kemudian juga dari Kejaksaan Agung sudah menyurati Pak Arsin, kemudian Bareskrim juga saat ini sedang mengusut ataupun mendalami adanya dugaan tindakan pidana dalam kasus pagar laut. Sementara itu Kemendagri juga menyatakan akan mendalami dugaan keterlibatan kepala desa dalam penerbitan sertifikat HGB pagar laut. Bagaimana kemudian tanggapan dari klien Anda? Apakah kemudian sudah siap membuka data-data? Baik, saya jawab, sangat siap. Dan itu sudah dilakukan pada tanggal 30 beliau sudah datang ke KKP dan sudah menjelaskan, menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, kurang lebih 15 pertanyaan dalam durasi waktu 11 jam. Dan itu menurut saya satu hal yang yang positif, bentuk kepatuhan beliau. Dan ini pada saat beliau menyampaikan di KKP itu, beliau mengapresiasi ini kesempatan yang luar biasa bagi beliau untuk menyampaikan hal-hal yang beliau ketahui yang terjadi di desanya sesuai dengan tupoksi dan kapasitasnya. Dan klien juga menyampaikan terima kasih kepada KKP yang sudah menerima, mendengarkan, lalu kemudian mendokumentasikan dalam klarifikasi tersebut. Dan beliau merasa bahwa KKP telah memberikan keadilan dengan perlakuan yang Oke. sama, dengan pelayanan yang sama. Dalam waktu yang bersamaan juga ada pemeriksaan dari Oke. pihak-pihak terkait. Nah, Oke, ini artinya Pak menurut Kades sudah saya siap untuk membongkar kasus ini seperti itu agar kemudian penegakan hukum dapat dilakukan ya Pak. Pak Yunihar, ada juga kemudian yang bukan sempat lagi viral dan sempat menjadi sorotan DPR, bahkan ini komentarnya datang langsung dari Wakil Komisi 2 DPR, di mana Pak Arsin disebut-sebut memiliki mobil mewah Rubicon. Ini seperti apa? Apakah betul data itu? betul, beliau punya mobil mewah Rubicon, tapi pada kesempatan ini saya sampaikan, mobil dari hasil keringatnya sendiri. Dia peroleh dengan cicilan. Sampai saat ini mobil itu masih kredit di salah satu bank, di pembiayaan di negara, di Tangerang ya, di Tangerang.
Jadi artinya, apakah beliau salah memiliki kendaraan dari hasil kerja beliau sendiri? Saya kira publik terlalu berlebihan menyoroti beliau, sehingga ranah-ranah pribadi pun kemudian menjadi sorotan. Tapi tidak apa-apa, ini risiko beliau sebagai pejabat publik di level bawah. Gitu. Baik, Pak Mukri, terakhir jika ingin memang membongkar kasus mengenai pagar laut, penerbitan SHGB, SHM ini artinya harus seperti apa, terutama mendalami peran dari seorang Kades Kohot. Ya sebetulnya ini bagian kecil aja lah Mbak ya, kalau misalnya kita hanya mengarsirnya kepada Pak Arsin semata. Tapi lebih jauh itu adalah, kan begini nih, dari pagar laut nggak ada yang mengaku. Sekarang ketika terbit HGB juga Betul, saya kira keberatan dengan bahasa Bapak. Ini kan masih berproses, Pak. Berikan ruang sepenuhnya kepada KKP. Jangan kemudian Bapak belum selesai proses, Bapak sudah menjustifikasi. enggak, gini. Saya kan ditanya, saya sedang menjawab ya. Untuk paradok berpikir seperti Gini, ini. saya sedang ditanya ya, bagaimana tanggapannya terhadap saya terkait dengan membaca Pak Kades Kohot. Buat kami itu terlalu kecil karena persoalan yang lebih besar itu ada. Apa besarnya? Contoh, pagar segitu gede nggak tahu, gitu, nggak ketemu padahal laporan dari awal sudah ada. Nah ini menjadi masalah yang sangat krusial buat negara. Kenapa? Karena syarat adanya sebuah negara itu adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan. Pemerintah satupun nggak ada yang tahu ketika ditanya bagaimana asal muasal atau siapa yang memasang atau siapa yang memodali terkait dengan pagar laut. Nah buat kita kalau sebanyak itu pemerintah nggak ada yang tahu, berarti memang ada ancaman besar terhadap negara. Bahwa penguasaan mulai dari laut dengan cara dipagar itu, itulah bentuk ancamannya. Nah biasanya ancaman itu muncul dari luar melalui orang-orang di dalam. Apa contoh perbandingannya? Maling itu akan leluasa masuk ke dalam rumah orang kalau rumahnya tidak dijaga sama sekali, tidak ada penghuni sama sekali. Yang kedua, maling akan menjadi leluasa ketika ada orang dalam memberikan informasi. Kalau mau kabur lewat pintu belakang, kuncinya ini, hati-hati di sana ada CCTV. Biasa seperti itu. Maka modus ini pun sama yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Mbak. Baik Pak Mukri dan juga Pak Yunihar, kita akan tunggu langkah dari aparat penegak hukum selanjutnya untuk kemudian membongkar secara tuntas dan transparan mengenai keberadaan kasus pagar laut dan juga penerbitan sertifikat HGB dan hak milik. Terima kasih Pak Yunihar dan juga Pak Mukri telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.